Jalan Melati nomor 4 ini yang sekarang namanya Jalan Melati nomor 4 ini, yang dulunya milik orang Belanda, kemudian berhasil dibeli oleh Monsignor Geisel, dan kemudian mulai akhir tahun 50-an gereja ada di sini, gereja yang lama yang di sebelah itu, gereja Kapel, gereja Roma, ruang Roma itu dulu gereja yang pertama tahun akhir 50-an, dan kemudian ada pastor yang mulai menetap di sini dan bukan lagi datang pulang ke Bogor, namanya Pastor Cici Rosan. Kalau Anda sekalian pergi ke gedung Yohanes Paulus, ruangan pertama di lantai 1 itu diberi nama ruangan Cici Rosan. Dia menjadi imam pertama yang menetap di paroki ini, melayani umat di tempat ini. Baru kemudian tanggal 7 Februari ada baptisan yang pertama, namanya Estelita Esperanza Maria. Dia lahir 4 Januari 1960 dan dibaptis 7 Februari 1960 oleh Pater Cici Rosan. Waktu saya misa pertama kali di sini, atau pada masa permulaan saya agak heran, kok gelap? Itu yang saya. Gelap dalam arti semuanya orang pribumi, orang-orang Indonesia. Saya lihat itu di gereja. Baru kemudian semakin lama itu semakin muncul orang-orang dari etnis Tionghoa. Sekarang ini saya sudah melihat banyak orang Tionghoa, ternyata banyak. Seperti waktu Imlek itu saya sudah mengalami Imlek berapa kali di sini. Itu makin muncul orangnya saat yang pertama. Kerjasama antara umat dengan pastornya, kesan saya saya tidak terlibat langsung. Kesan saya cukup bagus. Yang mencolok untuk saya itu pada waktu pembangunan gedung Yohanes Paulus yang di depan itu. Pembangunan kan justru dulu beceknya nggak main-main. Saya dengar ada sumbangan ini, sumbangan itu. Lalu kemudian juga waktu mengumpulkan dana untuk membangun itu cukup lancar. Reksa pastoral itu terpola, tertata rapi karena sesuai dengan yang digariskan oleh keuskupan. Paroki berusaha untuk mengeksekusi apa yang disampaikan oleh keuskupan. Boleh dikatakan bahwa di samping program keuskupan tadi juga ada program-program yang ditambahkan oleh paroki sehingga reksa pastoral di paroki kita ini menjadi semakin lengkap. Gitu. Umat di sini amat aktif, jadi mereka itu tahu tupoksinya, artinya begitu tugas-tugas dibagikan kepada umat itu, misalnya tadi itu apakah itu tugas liturgi atau tugas-tugas yang berkaitan dengan kepanitiaan, itu menurut saya itu mereka sangat antusias dan sangat bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Keuskupan Bogor sudah membuat suatu sistem pendataan umat berbasiskan data yang kita sebut dengan KKC Format, dan kita di Santo Paulus ini sudah menjalankannya, dan dalam posisi atau kondisi COVID saat ini itu menjadi salah satu alat untuk memastikan bahwa umat Santo Paulus yang hadir dalam misa kita, juga untuk mempermudah tracing ketika terjadi kasus, dan yang keempat adalah kita berharap umat lebih mendapatkan pelayanan dengan adanya KKC Format tersebut. Dengan adanya si format maka mempermudah sekali untuk pelayanan karena semuanya adalah tercatat di dalam database, baik mulai pembaptisan, komuni pertama, penguatan, krisma, sampai dengan pelayanan kematian. Ini sangat membantu, mempermudah pengurus untuk melayani, mendata, dan juga memastikan bahwa apa yang menjadi harapan umat dapat terpenuhi. Partisipasi umat mengandaikan orang mempunyai rasa memiliki. Ketika orang mempunyai rasa memiliki, seharusnya itu diungkapkan dengan mau terlibat. Mau terlibat berarti ketika orang diminta untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan, orang dengan sukarela menerima ajakan-ajakan itu.
Maka hal yang pertama menurut saya perlu untuk diperhatikan dan dimulai adalah ketika partisipasi itu sudah mulai aktif, mulai sejak kegiatan di lingkungan. Mulai dari situ, gereja kemudian paroki mempunyai dasar untuk mengetahui potensi-potensi yang ada dari umat untuk kemudian diajak ketika sudah lingkungan hidup, wilayah hidup sudah menjadi tanggung jawab semua umat untuk menghidupkan karya di paroki. Tentunya gereja kita saat ini sudah mengalami banyak perkembangan yang sangat luar biasa. Ke depan memang lebih menantang lagi, apalagi saat ini kita sudah memiliki gereja dan gedung GYP yang sebenarnya sudah sangat modern dari sisi bangunan. Namun di sisi lain kita juga dituntut untuk semakin proaktif di dalam mengelola gereja. Jadi ke depan memang tantangan makin besar, apalagi setelah COVID ini tentunya kondisi keuangan ya baik dari sisi paroki, keuskupan maupun umat sendiri juga dalam pemulihan ya, harapannya semakin berkembang ya sehingga kita bisa kembali normal, misa normal dan banyak hal yang bisa menjadi rencana jangka panjang baik pengelolaan aset yang sudah ada maupun yang akan kita adakan ke depan semakin baik lagi ya. Kita juga sudah memiliki ambulans ya dan nanti mungkin alat kesehatan dan lain-lain. Harapan kita semuanya bisa memberikan manfaat. Untuk GYP 2 memang sebenarnya kita punya rencana untuk bukan komersial ya, tapi dioptimalkan ya. Karena sebenarnya ini lebih ke pelayanan, artinya nanti memang selain kebutuhan untuk umat sendiri juga akan bisa disewa. Namun konsepnya bukan sewa-menyewa, tapi lebih ke arah berupa bantuan karena memang gedung ini membutuhkan biaya pemeliharaan, tentunya dari pemakaian nanti juga akan dikenakan semacam biaya yang untuk menggantikan kebutuhan operasional baik listrik, pemeliharaan dan lain-lain. Kecepatan kita untuk menanam istilahnya kecepatan orang meninggal di sini sama ketersediaan lahan kita itu sebenarnya memang tidak berimbang. Tidak sampai 2 tahun, paling 1 tahun itu sudah habis. Jadi ya itu kenapa kita harus melakukan percepatan pengangkatan, jadi mempersingkat usia singgah istilahnya. Jadi untuk berbagi kasih dengan anggota yang lain, jadi usia singgahnya dipercepat. Jadi tidak lagi 10 tahun, tapi mungkin akan menjadi maksimal 8 tahun. Umat Paroki Santo Paulus yang terkasih, kami bertiga, saya Romo Anton Widato OFM, Romo Birto OFM, dan Romo Alfon OFM mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-62 untuk Paroki Santo Paulus Depok. Semoga di usia yang bertambah ini kita semakin bertumbuh dalam iman, semakin berpartisipasi dalam setiap periksa pastoral, dan juga semakin berbuah dalam perjumpaan kita satu sama lain dan dengan seluruh ciptaan. Tuhan memberkati.